Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas. Malam hari ini seperti biasa ya teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol dengan influencer di pasar modal ya. Jadi kalau teman-teman udah lihat di Instagram Sukor Sekuritas, malam hari ini kita ada kedatangan Bro Andi ya teman-teman ya. Jadi memang Bro Andi ini bukan someone yang baru juga gitu ya, dan juga sudah banyak dikenal, salah satu influencer di pasar modal ya. Jadi Bro Handi ini buat teman-teman nih yang nggak tahu ya, adalah technical analyst dari Hot Trader Community ya, atau Hot. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Bro Handi nih mengenai komunitasnya, karena komunitasnya juga ya teman-teman menjadi salah satu sponsor ya yang mensupport acara trading competition dari Sukor Sekuritas waktu itu ya. Nah, jadi buat teman-teman juga nih, jangan lupa ya, tahun depan kita akan ada lagi trading competition, dan tentunya ngobrol langsung sama influencer-influencer atau mungkin co-founder dari community ini akan membantu kita ya, bagaimana kita menavigasikan diri kita di pasar modal begitu. Nah, untuk malam hari ini diskusinya akan mengenai peluang ya di baliknya reboundnya IHSG ya teman-teman ya. Ini jadi banyak pertanyaan juga nih ya buat Bro Handi, dan juga buat teman-teman nih kalau misalnya ada pertanyaan mengenai market, boleh banget ditanya ya, ataupun saham-saham yang kalian sedang pegang, atau yang saham-saham yang sedang kalian ingin beli, atau mungkin ada rencana untuk jual, boleh nih nanti tanya aja langsung sama Bro Handi, insight-nya seperti apa. Oke. 17%. Halo Bro. Halo bro, jelas ya? Selamat malam. Selamat malam. Ini suara gue jelas ya? Jelas banget Bro. Clear banget. Oke, mantap. Mantap. Gambarnya juga mantap. Tuh lukisan ulangnya juga oke banget tuh. Asik. Fotonya doang yang Minimalis. nggak clear gimana dong ini? Udah sesi curhat nih kayaknya. Waduh, Oke, oke. baru juga naik. Ah, Oke, Bro Andi, thank you banget ya Yuk, waktunya ya buat Sukor thank you, Sekuritas thank dan you. juga teman-teman Cuan Troopers Mm-mm. malam hari ini ya. Jadi pasti ngerti lah ya, Jumat malam gitu kan. Orang-orang mungkin pengennya istirahat dan sebagainya, tapi Kita Bro Andi masih hadir ngegas. nih gitu ya. Dan juga ini set the tone juga ya buat pembicaraan kita untuk di setiap TikToks actually. Terlebih di hari Jumat pembicaraan kita emang arahnya mungkin lebih santai aja kali Bro ya, karena kan udah weekend Iya, juga. benar. Jadi lebih ke arah update aja sih gitu kan, gimana perkembangan market ya selama 5 hari ke belakang juga begitu kan. Dan topiknya nih peluang di balik reboundnya ISG, ini gue banyak banget pertanyaan. Apakah memang rebound? Itu satu. Emang ada peluangnya gitu kan. Nah dan sebagainya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ingetin buat teman-teman Cuan Troopers, kalau misalnya kalian ada yang belum punya akun RDN ya untuk berinvestasi, contohnya kalian belum ada akun nih ya sama Sukor, terus nyasar di IG Live ini, boleh ya teman-teman buka di form.sukorsekuritas.com ya. Di situ registrasinya gampang banget. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh DM aja di Instagram. Oke, Bro Handi, kita Yap. langsung aja kali ya Bro ya Mm-mm. ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kita lihat hari ini kan memang market tuh minus ya 0,42% begitu Ya. kan. Mm-mm. Dan secara 5 hari terakhir itu minus 0,17%. Padahal kalau nggak salah tuh kayaknya 2 minggu ke belakang tuh sempat naik gitu ya, sempat hijau. 1 minggu tuh sempat naik 1, berapa persen gitu kalau nggak salah ya. Sekarang udah minus lagi begitu kan. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, gue mau nanya dulu secara general aja, tanggapan Bro Handi gimana nih mengenai market kita sekarang? Market sekarang itu kering, literally benar-benar kering. Bahkan 2 hari terakhir transaksi kita cuma 7 triliun itu, which mean itu kayak kecil banget. Terus minim sentimen segala macem ya, itu itu tuh nggak, kalau mau jujur tuh market tuh benar-benar sangat sangat selektif kita mau main ya kan. Bahkan mungkin kalau kita hitung emiten yang bergerak, yang mungkin itu sehari itu bisa dapat di atas 10% tuh mungkin nggak nyampe 10
10 emiten gitu. Nah, itu yang bahkan yang sepi banget. Nah, itu yang bikin akhir-akhir ini bahkan market cenderung setelah kemarin sempat turun terus naik lagi, akhirnya sepi lagi gitu. Jadi masih belum ada sentimen yang bisa mendorong kenaikan dari ISG sih, bro. Ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi untuk sekarang berarti bisa dibilang market cukup sepi ya bro ya? Cukup sepi, cukup sepi, cukup sepi. Terus marketnya juga nggak kemana-mana kan. Jadi ya wajar kalau misalkan kita kita semua mungkin teman-teman di sini, teman-teman John Troopers juga ngerasa kayaknya kok susah banget tradingnya gitu ya. Even nggak usah dibandingin sama 2 tahun lalu, tapi dibandingin sama tahun lalu itu jauh banget gitu rasanya. Ya itu wajar, wajar. Karena eh, memang likuiditasnya market lagi kecil, ya duitnya tuh notabene mayoritas duitnya tuh nggak di market, itu satu. Kedua, masih simpang siur, baik itu sentimen dari global, kemudian kitanya sendiri lagi masa ini masuk tahun politik, ya. Tadi kayaknya gue baca sekilas apa hubungannya pasar saham sama pemilu Amerika, pemilu kita, pemilu yang lain sama termasuk Rusia gitu-gitu. Ya satu hal yang gue bisa kalian pegang itu adalah ketidakpastian. Jadi market itu cenderung nggak suka sama sesuatu yang belum pasti. Kayak kita lah, bro. Kita lagi PDKT. Gila, gua kalau ngomong PDKT itu kelihatan tua banget ya. Kayaknya sekarang Bro, udah. sebelum lu lanjut nih bro, lu udah Oke, nikah apa belum sih? gua udah Oh, nikah. oke. Gua udah setahun nikah. Nggak cocok bro lu ngomong. Udah Jadi pasti lo. jadi tuh kalau zaman-zaman gua tuh ngomongnya PDKT. Nah, kalau kita tuh ngadepin apa lagi dekat sama orang, PDKT segala macam tuh pasti nggak suka sama yang namanya ketidakpastian kan. Kita masih nebak-nebak. Nah, begitupun market juga begitu. Notabene kalau kita lihat pasar saham, terutama kita kalau gue sampai sekarang tuh masih megang prinsip kalau ISG itu mau naik cukup kenceng itu harus ada inflow dari foreign lah gitu. Karena inflow dari foreign dan benar insti foreign itu jauh itu bisa benar-benar kuat menarik ISG naik. Nah, sampai sekarang tuh inflow dari foreign itu masih belum belum kelihatan, bahkan masih cenderung outflow, masih di samping ya dari dolarnya lebih menarik pertama, kemudian suku bunga US juga lebih menarik. Ya, lagi-lagi yang gue bilang, lu nggak perlu berhadapan sama resiko. Kan misalkan kalau kita mungkin yang duitnya masih di bawah 1 miliar itu untuk ambil take action mendadak sesuatu yang cepat itu kan masih lebih gampang. Tapi kalau misalkan kelola dananya udah di atas 100 miliar, udah 1 triliun, bahkan mungkin 100 triliun itu kan it take time untuk lu ngeluar atau masuk barang gitu. Lu mau beli, misalkan ada satu, katakan 100 miliar, gue mau beli BCA atau gue mau beli BlackBerry. Itu kan nggak bisa gue lakuin hanya dalam sehari, nggak bisa. Yang bisa gue lakuin itu selama 100 punya 100 miliar itu buat masuk ke BCA itu aja gue butuh mungkin waktu seminggu, 2 minggu gitu. Nah, bayangin kalau pengelolaan dana foreign insti segala macam itu yang kelola dananya gede terus mau masuk ke uh, aset yang resiko kan pasar saham itu kan salah satu aset yang beresiko gitu. Nah, kalau mau masuk ke sana itu ya butuh kita at least gue harus pegang kepastian dulu nih. Ini Indonesia gimana? Ini global lagi gimana? Lebih baik apakah gue lebih baik secara resiko mempertimbangkan resikonya gue masuk ke entah itu gue pegang dolar atau gue mungkin masuk lagi ke bonds gitu-gitu. Nah itu yang dipertimbangin bro. That's why makanya kita juga harus memahami kenapa saat akhir-akhir ini ya ISG sepi. Tapi kan kok ISG cuannya lebih cepat kalau di pasar saham. Iya, tapi kan balik lagi karena pengelolaan dana lu gede itu di kalau udah nyampe level itu bukan profit yang lu pikirin ya. At least yang pertama lu pikirin adalah risk lu. Sebanding nggak
gini, gue mempertaruhkan aset orang Hmm. untuk sesuatu dengan risk yang cukup tinggi, kan itu nggak worth it gitu. Jadi itu ya makanya orang lebih banyak memilih kayak bonds, walaupun kayak setahun berapa 7%, Hmm. kemudian suku bunga US itu sekarang tuh sekitar level 5% sampai 5,75 5,50% gitu. Tapi kan secara risiko kecil gitu. Nah, itu yang mereka pertimbangkan gitu. Kayak gitu sih, Ya, ya. Bro. Oke, gue suka banget ya statement lo yang istilahnya mempertimbangkan resiko lah ya di keadaan market. Jadi walaupun sebenarnya contohnya market itu relatif sepi, bukan berarti nggak ada opportunity Oh juga, tapi iya, tetap betul. dipertimbangkan risikonya Mm-mm. kan. Karena malah yang gue lihat kemarin kayaknya banyak saham-saham yang berfundamental bagus, harganya terdiskon juga kan. Ya kan, Betul. jadi Jadi, bisa. mm-mm. Mm, Jadi baik lagi benar kata lu. Justru di saat-saat begini tuh kita manfaatin momentum untuk ngoleksi saham-saham yang secara fundamental bagus, tapi mm, harganya tuh lagi terkoreksi mm, gitu. Jadi mm, kapan lagi kan kita ngumpulin misalkan saham-saham bagus, contoh apa ya, BRI, mm, fundamentalnya bagus, eh, gede, apa market cap-nya gede gitu. Jadi dari dua hal itu udah jelas. Tapi kita mau dapetin harga yang mungkin kalau bisa nih, gue dapat harga BRI itu di bawah 5.000. Nah, itu kan menarik gitu loh. Nah, itu yang mestinya kita tuh jangan patah semangat nih. Patah semangat di sini karena market sepi. Justru ini peluang kita untuk ngumpulin pelan-pelan. Oh, gue nyari nih kira-kira buat ke tahun ke depan atau at least 4 bulan ke depan deh, 6 bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Nah ini apalagi udah akhir tahun, masuk mm, tahun baru gitu-gitu. Terus biasa momentum kalau banking kan ada pembagian dividen Februari Maret Q1. Nah itu biasa momentumnya cukup bagus. Nah itu bisa dimanfaatin, kumpulinnya dari mana? Dari kapan ya? Dari sekarang gitu. Itu yang bisa bisa kita lihat. Ntar kita gue bakal jelasin lebih dalam sih soal itu. Oke, oke, sip. Thank you banget bro ya untuk Thank you, bro. penjelasannya. Ini pasti teman-teman cuan troopers ini ya thankful banget nih sama tercerahkan lah ya bahasanya dengan Amin. penjelasan singkat nih ya dari Bro Handi. Dan juga teman-teman yang baru join, aku mau ingetin ya, ini IG Live-nya di save, jadi jangan panik gitu ya. Tadi penjelasan yang kalian mungkin dapatnya baru setengah itu bisa kalian nonton lagi di Instagram Sukor, oke? Oke bro, mungkin sekarang gue mau nanya dulu nih pertanyaan yang cukup simpel sebenarnya mengenai topiknya nih. Peluang dibalik reboundnya IHSG. Emang apa ada rebound bro ini IHSG apa gimana nih? By technical, ISG itu kemarin rebound Hmm. ya. Kalau misalkan, mungkin gue sambil share chart ya, bentar. Ya. Oke, ini tuh chart ISG. ISG saat kemarin itu sebenarnya kalau by technical ya, by technical itu ada yang namanya inverted, sorry bukan inverted, tapi sebutannya rising wedge, ya, rising wedge. Ini secara bulanan tuh dari awal tahun ISG itu nggak kemana-mana. Kita lihat ya dari sini tuh ISG itu nggak kemana-mana. Nah, dari sini nggak kemana. Cuman sejak dari Agustus dia naik, tapi volumenya turun terus, kemudian timbul nih ada yang polanya namanya pola rising wedge ya. Ini bagus dulu. Nah, begitu polanya apa rising wedge-nya kena, terus kita ukur targetnya. Begitu dia jebol di sini, dia berusaha naik tapi gagal, turun. Bahkan ini turunnya juga melebihi dari targetnya gitu. Nah, buat sekarang itu gue ngerasa ISG kemarin kepentok di area resist di level 6870 ini tuh resist lah yang tadinya support kemudian sekarang jadi resist semenjak tanggal 19 Oktober kemudian dia turun ke bawah dia swing ke bawah kemudian dia naik lagi tapi 4 hari terakhir dia nggak bisa nembus level ini 6872. Nah ini apalagi ditambah candle hari tanggal 7 November itu hari Selasa. Nah itu udah indikasi market akan berbalik arah gitu. Dan gue lihat mungkin marketnya akan swing sampai
sekitar 6763, 6800 sampai 6750 lah. Itu area. Nah, begitu marketnya udah mulai nyentuh di area itu, gua ngerasa marketnya kemungkinan bakal akan ada kenaikan. Habis itu ada pantulannya lah balik. Dan itu bertepatan minggu depan itu banyak banyak sentimen bro. Minggu depan itu ada sentimen CPI atau inflasinya US. Nah itu cukup sensitif saat ini berkaitan sama suku bunga yang kaitannya juga sama saham sama pasar saham gitu. Kalau ternyata the Fed inflasinya udah menurun, baik itu inflasi secara umum maupun secara inti, kan sebenarnya 2 bulan terakhir itu inflasi mereka naik, bahkan mungkin hampir seluruh seluruh dunia itu naik karena faktor oil yang naik, ya minyak mentah yang naik, akhirnya inflasi naik. Walaupun sebenarnya inflasi inti itu kalau misalnya teman-teman masih belum paham, inflasi inti itu nggak melibatkan hitungan dari kenaikan harga minyak gitu-gitu. Nah, inflasi intinya turun, tapi inflasi secara umumnya nggak naik. Nah, ini kita lihat oil sekarang udah bergerak di level 75-76. Dan artinya harusnya inflasi bulan kemarin itu tuh buat US harusnya turun. Baik itu secara inti maupun secara keseluruhan, itu pasti akan turun. Nah, gue lihatnya inflasinya bakal turun. Nah, begitu turun, harusnya ini jadi sentimen cukup bagus karena pasti pasar menilai kenaikan tingkat suku bunga untuk US itu mungkin untuk Desember akan ditahan, nggak akan naik karena bulan ini udah ditahan, harusnya bulan depan juga akan ditahan dan sisanya tahun depan lah baru dipertimbangkan lagi apakah akan pemotongan suku bunga atau enggak gitu. Nah, otomatis yang jadi tema sampai akhir tahun itu adalah rate sensitif. Nah, kalau minggu depan mungkin sekitar Senin, Selasa, Rabu masih turun marketnya sampai tadi gue bilang mungkin 6750. Nah, itu teman-teman tuh udah boleh langsung perhatiin saham-saham penggerak IHSG. Nah, saham-saham penggerak IHSG itu apa? BRI, BCA, BNI, Telkom Astra gitu ya. Kemudian ada mungkin kalau kaitannya sama rate sensitif, sektor tech mungkin bisa jalan. Gue melihat Goto, MTech, Buka itu udah mulai menarik ya. SCMA secara technical, secara flow-nya juga cukup menarik. Kelihatan, apalagi Arto juga udah naik ya, rate sensitif, bank digital. Nah, gua rasa minggu depan itu ada chance untuk naik itu sekitar mungkin hari Rabu apa Kamis atau paling telat mungkin Jumat. Gue lihatnya sih begitu. Nah, yang teman-teman mungkin di sini John Troopers segala macam bisa perhatiin begitu market drop kalian jangan takut. Oke, mungkin sekarang bersyukur buat kalian kalau kita di House of Trader Community sih kita tuh sekarang lagi megang cash itu di atas 50%. Yang kita lakuin itu selama sebulan terakhir itu rata-rata cash kita itu 50% ke atas. Bahkan gue sempat nyentuh 80% gitu karena benar-benar marketnya tuh nggak enak ya. Yang gue lakuin sebulan terakhir itu 2 bulan terakhir itu cuman nyopet doang bro. Jadi cuan bungkus. Jadi begitu marketnya drop ke bawah, yang gue beli adalah saham-saham banking, saham-saham blue chip, Telkom, Astra, BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu yang beli. Kenapa kok beli itu? Karena ketika marketnya rebound, ISG rebound itu karena saham-saham gede tadi ini rebound. Walaupun sekarang ada brand, ada Bian, apalagi ada brand, ada Bian. Nah itu juga cukup berpengaruh ke market cap-nya ISG gitu. Bisa jadi penggerak ISG lah. Contoh kemarin ISG bisa hijau tuh salah satunya adalah peran brand sama Aman gitu. Nah sekarang ada Aman. Hari ini walaupun Aman hijau tapi karena buangan BCA, BRI, BNI ini cukup deras. Jadi makanya marketnya koreksi. Nah minggu depan tuh hari Rabu, Kamis tuh teman-teman perhatiin yaitu BCA BRI. Jadi nyarilah posisi market. Misalkan ya, kalau kita lihat Boleh, boleh, ya. BCA
BCA itu kemarin dia kementok area ini. Ini kan sebenarnya ada resist. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini ada resist, makanya ini kepentok di area ini turun. Nah, kapan kok bisa ngambil BCA nih mulai dari 8 di bawah 8.800 itu udah mulai nyicil. Kalau syukur-syukur dia turun ke sampai 86, 87 itu cukup menarik menurut gua. Kalau turun sampai 86, apalagi kalau misalkan yang kita harapkan dia turun untuk gap di sini ya sampai 85 ya kita dapat, cuman kayak rasanya rada agak susah kalau turun sampai 85. Cuman kalau tuh BCA turun sampai 85, teman-teman tuh jangan takut, harusnya beli gitu. Tapi antisipasi kalau misalkan eh, BCA tuh mulai turun di bawah 8.800, nah itu boleh pelan-pelan akumulasi lah. Akumulasi sampai 8650 karena chance menurut gue tuh chance IHSG untuk menguat setelah penurunan minggu depan itu mungkin cukup gede walaupun secara likuiditas masih kecil ya. Tapi chance untuk dia rebound tuh cukup gede lah menurut gue. Itu BCA. Kemudian BRI. BRI juga hari ini bikin gap, kemudian dia ke bawah lagi karena faktor dia ketemu resist di sini, area resist ini gue kotakin, jadi masih belum nembus, udah 2 kali nih, satu turun lagi, dia naik lagi, turun. Nah, BRI perhatiin lagi, kalau misalkan dia turun sampai 49 di bawah 5.000 itu teman-teman boleh ngoleksi karena BRI di area 49 itu adalah area yang cukup kuat. 49, 48, 49 itu teman-teman boleh perhatiin. Nah, kemudian BBNI. BBNI yang menurut gue cukup menarik karena selama penurunannya itu lebih nggak ada penjualan dari asing, malah itu jatuhnya kayak markdown akumulasi. Jadi sahamnya diturunin tapi mereka tuh ngumpulin pelan-pelan. Nah itu BNI itu boleh diperhatiin. Mungkin kalau dapat di bawah 48 di dekat 47 itu cukup menarik buat gue karena apalagi BNI dia bisa ngetes 46, 47 itu kan, ini kalau kita lihat kan ada ini ya, ada tren lainnya gitu. Nah ini teman-teman tuh boleh manfaatin. Nah ini manfaatinya sampai kapan kok? Manfaatinya sampai awal tahun depan boleh, mau sampai Desember juga boleh karena bertepatan minggu depan tuh akan ada pengumuman rebalancing MSCI untuk periode awal Desember. Nah itu pasti akan ada selain saham mana yang masuk dan keluar, pasti saham-saham seperti banking yang udah gue sebutin ini pasti akan ada weighting, penambahan bobot lah. Ini mungkin bobot di saham A dipindahin ke saham B atau poe itu biasa MSCI paling gede lah. Nah, that's why kayak dulu Goto itu spike sampai 147 itu karena rebalancing MSCI. Nah, itu makanya teman-teman bisa manfaatin momentum itu. Gua rasa harusnya akan ada inflow ke Indonesia. Nah, BMRI juga. BMRI bisa turun di bawah 57 ya. 57 ini juga teman-teman boleh pelan-pelan koleksi. Pelan-pelan koleksi sambil lihat foreign flow-nya di saham ini, inflow-nya gimana dari foreign flow. Kalau misalnya ada pembelian segala macam walaupun sahamnya turun ya teman-teman nyicil aja gitu, tetap bisa dimanfaatin, entah itu kalian mau pegang untuk 2 minggu ke depan atau mungkin eh, sampai sampai Januari itu juga cukup oke sih gitu, karena Desember itu cuma efektif 2 bulan, dua minggu kan. Oke. Soalnya begitu udah di atas tanggal 20 kan mereka biasa udah mulai libur. Nah, itu teman-teman boleh manfaatin. Nah, ini jangan, karena gue biasanya kebanyakan dari kita tuh begitu market rebound yang mereka cari itu saham-saham yang terliner, yang kecil. Jangan. Kalau kalian mau manfaatin momentum ISG-nya ya, porto kalian naik di saat ISG naik ya kalian harus manfaatin blue chip-nya gitu. Itu lumayan gitu. Nah, itu teman-teman boleh perhatiin lah, termasuk Telkom Astra juga cukup oke. Terus tadi gue bilang Goto mulai menarik ya untuk trading. Goto, MTech, Buka itu pokoknya tech related lah. Karena tech
itu kan sensitif sama rate kan. Rate itu maksudnya suku bunga. Nah, cukup sensitif sama suku bunga, itu teman-teman bisa manfaatin. Jadi buat kondisi sekarang tuh kita nggak bisa main di sektor ini terus-terus, nggak bisa karena likuiditas terbatas. Akhirnya mau nggak mau sektoralnya pindah-pindah terus, cepat, sangat cepat gitu. Paling ya Mas, mungkin kalau sektoral secara konglomerasi, mungkin sekarang tuh Pak Prayogo Pangestu, brand cuan BRPT itu yang masih main lah, yang masih gerak, masih bisa kita dapat cuan, dapat profit dari situ gitu. Cuman selain itu kayaknya gua rasa nggak terlalu ada yang menarik gitu. Benar-benar saat ini tuh lagi sangat selektif banget bro kalau buat trading. Ya. Either lu Ya, ya. pegang lama atau tradingnya cuma nyari 2-3%. Iya. Oke. Jadi Gue sebenarnya belum tahu tentang cara lo ini sih trading atau investasi. Lo nih berarti lebih ke arah trader lah ya daripada investor ya. Atau lo ada gua, porsi-porsinya nih? gua karena ngurusin House of Trader Community, jadi kalau gue pribadi gue ada yang saham invest kayak BRI itu ada, kemudian beberapa lah kayak MLBI, kemudian ada beberapa saham yang benar-benar fundamental. Tapi karena gue ngurusin komunitas House of Trader Community ini yang mengharuskan gue menyediakan semua kebutuhan orang ada, jadi mau nggak mau gue harus pelajarin semua gitu bro. Jadi ada di kita di House of Trader Community, kita live Discord tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, yang mau live trade, mau trading pendek itu ikuti live, mau swing emang kondisinya memungkinkan kita kasih menu swingnya. Kalau sekarang sih menu swingnya lagi agak terbatas karena memang untuk swing tuh rada agak susah gitu. Nah, kebanyakan kita tradingnya harian gitu untuk saat ini. Nah, buat invest ada. Gue kemarin tuh baru mulai ngerekom Astra ASI. ASI itu di bawah 5.800 tuh gue suruh beli. Nah, itu mulai nyicil. Jadi benar kata lu di awal, di saat ini tuh manfaatin untuk jualan. Untuk beli, untuk nyicil saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu. Dan itu next Februari, Maret itu udah masuk musim dividennya blue chip banking segala macam. Nah itu biasa momentum itu saham-sahamnya pada naik semua. Itu teman-teman boleh manfaatin. Oke. Gitu bro. Oke, thank you banget nih ya penjelasan panjang nih dari Bro Handi, kita appreciate banget ya. Jadi kalau misalnya dari gue sih yang gue dapat dari lo itu adalah memang untuk sekarang dari view lo itu untuk long gitu ya. Kalau invest tapi untuk trading mungkin di range 2-3% kali ya. Ya, betul. Bisanya ya. Mungkin lebih ke arah itu untuk yang safe-nya aja ya 2-3% itulah ya. Betul. Lebih ininya oke ya sih. Jadi maksudnya dengan jawaban itu mungkin teman-teman cuan troopers di sini bisa melihat kali ya bagaimana istilahnya Bro Handi mengartikan keadaan market kita sekarang begitu kan. Tapi di awal juga tadi kita ngobrol ya Bro bagaimana istilahnya juga kesempatan untuk kita melihat saham-saham berfundamental bagus dengan harga diskon gitu kan. Tadi juga Bro Handi udah mentionnya ada beberapa, tadi BCA kalau nggak salah ya, sama BRI apa BMRI itu ya. Pokoknya ada 5 deh, BCA, BRI, BNI, Mandiri, Astra, Telkom. Itu boleh dimanfaatin untuk momentum nanti ISG-nya rebound, itu boleh dimanfaatin. Mungkin kalau yang walaupun sekarang itu ada brand, ada Bian, ada Aman, cuman kayaknya rasa-rasa mereka mungkin nggak, ketika yang lain naik mungkin nggak gitu berpengaruh ke mereka. Kalau misalkan brandnya masih di-maintain di harga 5.000, kemudian amannya juga masih di-maintain di sekitar 6.000, harusnya cukup aman sih. I see. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Mungkin tadi kalian udah ada yang nanya-nanya juga nih mengenai beberapa saham yang actually udah terjawab nih ya sama Bro Handi. Nah, aku mau ingetin nih buat teman-teman cuan troopers yang lainnya, kalau misalnya ada
saham-saham yang ingin ditanyakan gitu ya, mungkin bisa dikasih insight-nya nih sama Bro Handi secara teknikalnya menarik kah atau mungkin ditahan dulu begitu kan dan sebagainya. Boleh ya teman-teman ya di comment Boleh, section atau enggak di question box. Oke. silakan. Mungkin sebelum kita ke jawabin pertanyaan teman-teman cuan troopers, gue mau nanya. Jadi menurut lu Mm-mm. kira-kira ekspektasi atau view lu untuk tahun depan itu gimana, Bro? Eh, Maksudnya, Sampai tahun depan, hmm, hmm. sampai Awal tahun aja 2024 deh, ya, awal tahun, awal tahun awal ya. tahun. Iya, iya. Kalau awal tahun gue liatnya rasa-rasanya eh, after mungkin masih banyak gejolak ya, Hmm, mungkin masih banyak gejolak karena kita lagi di domestiknya tuh lagi di kondisi pilpres yang hmm, hmm. rada-rada sensitif, ya rada-rada sensitif sama pergerakan harga saham. Kita kita ambil paling dekat itu pilpres 2019 sebelum COVID. Hmm. Itu kan di saat itu lagi sensitif lah ketika ada masalah di pilpres itu kemudian marketnya turun gitu-gitu. Jadi gue rasa bakal banyak gejolak dan yang di harus dimanfaatin sama teman-teman adalah ketika saham-saham yang fundamentalnya lagi turun itu justru dimanfaatin untuk nyicil. Tapi itu dengan asumsi setnya untuk 1 tahun ke depan. Karena biasanya after pilpres, akhir tahun, begitu udah dilantik, biasanya marketnya lari. Marketnya akan lari. Nah, jadi selama 2024, teman-teman tuh sisihin porto yang mungkin untuk swing selama setahun. Jadi begitu sahamnya fundamentalnya turun, fundamentalnya yang bagus, saham yang fundamental bagus turun, itu beli. Turun lagi, beli. Gitu. Jadi saham turun, saham yang bagus turun itu bukan berarti fundamentalnya turun. Termasuk ketika kuartal 1, misalkan kuartal 1 nih, LK-nya jelek. Bukan berarti fundamental sahamnya itu udah jelek, enggak. Hmm. Hanya saja, makanya kita mesti telusurin kan lebih dalam. Ini LK-nya turun karena apa? Berpengaruh banget nggak sama fundamental secara keseluruhan? Kalau enggak, ya berarti it's okay. It's time untuk nyicil gitu. Jangan biasain diri kita tuh ketika udah jalan baru saham-saham yang bagus udah jalan baru masuk. Justru kita manfaatin ketika buy on weakness. Dan gue ngelihat peluang 2024 tuh sangat gede banget lah untuk nyicil buy on weakness gitu. Jadi manfaatin. Jadi Ya. manfaatin pelan-pelan gitu. Dan gue ngerasa 2024 itu ya, ini bukannya gue nebar fear atau pesimis, tapi gue ngerasa 2024 itu bakal banyak gejolak. Karena kita pilpres, habis itu November kan kita bakal akan ada pilkada serentak. Jadi ini tahun 2024 tuh bener-bener ajang uh, pesta rakyat demokrasi yang belum pernah kita alamin. Kalau dulu kan Hmm. pilkada sama pilkada serentak sama pilpres kan terpisah. Kalau ini kan dijadiin satu satu tahun Hmm. gitu. Belum lagi tahun depan juga pilpres Amrik November 7 November itu pilpresnya Amrik. Nah itu juga lumayan sensitif terhadap pasar saham. Tapi di semua hal itu bukan berarti saham-saham dengan fundamentalnya bagus itu bakal jadi buruk, enggak. Mungkin harga saham turun, iya. Tapi balik lagi, kita harus manfaatin. Kapan lagi kan kita dapat saham bagus dengan harga yang murah. Ya, Kayak ya, ya. gitu. Oke, setuju banget ya. Mungkin next topik kita kali bro ya, Boleh, boleh. Kita membahas bahas lebih panjang lagi. gejolak gejolak IHSG tahun depan gitu. Iya, iya. Benar, benar. Ya, jadi Boleh, benar boleh, juga. boleh. Iya, Eh, soalnya sentimen-sentimen dari pemilu, pilkada jatuh di tahun yang sama gitu kan. Apalagi juga mungkin masih ada pertanyaan mengenai apakah recovery akan terjadi gitu kan di hmm, 2024 setelah apa iya, yang terjadi di 2023 juga kan. Itu juga iya, masih betul. pertanyaan. Mm-mm. Ya, ya. Oke, mungkin sekarang kita langsung tanyain aja ya Boleh. pertanyaan dari Cuan Troopers. Oke, ini ada yang nanya dari Ariel, nanya mengenai arah GGRM bro. Boleh entry Arah gimana? Boleh GGRM. entry gimana ya kok untuk invest midterm? Apakah pilih GGRM atau HMSP? Oke. eh
GGRM kita lihat dari teknikal dulu. Teknikalnya GGRM itu ya sekarang posisinya mungkin teman-teman udah paham ini ada sedikit pola namanya, bentar gue nyari kuas mana. Ini ada pola namanya head and shoulder gitu. Ini udah neckline-nya udah jebol. Targetnya sekitar eh, targetnya sekitar mungkin sekitar di bawah 20.000 lah. Nah, 20.000 kalau misalnya mau buat midterm, oke, boleh. Di poin mendekati 20.000 tuh mulai nyicil sampai sekitar 18 ribuan lah untuk si GGRM. By eh, by fundamental sih sebenarnya GGRM itu nggak terlalu, mau bilang oke juga enggak, tapi mau bilang jelek juga enggak gitu. AMSP juga bisa jadi pilihan buat teman-teman juga. Apalagi kan Q3-nya lumayan bagus kemarin di HMSP-nya. Jadi teman-teman tuh boleh boleh pertimbangin kalau misalkan buat rokok, secara walaupun secara apa ya, secara bisnisnya mungkin sunset, tapi gue ngelihatnya bukan berarti ini jelek gitu, masih masih ada chance untuk ya buat swing panjang atau invest dalam jangka menengah tuh masih cukup oke lah untuk GGRM. Apalagi manfaatin siapa tahu momentum pemilu, sektor rokok bergerak, ya kan. Nah itu teman-teman boleh perhatiin sih kalau untuk si GGRM ini. Gitu. Oke, jadi kalau untuk GGRM sama MSP lu prefer? Gue prefer GGRM sih. Oke. Ya, udah dijawab ya teman-teman. Ariel tadi yang nanya. Oke. Ada yang nanya Pegas, Bro. Jadi Pegas. Jeremy, ya. Pegas itu kalau menurut gue dikit lagi. Pegas itu ini kalau teman-teman kelihatan gue nandain dekat area. Ini dulu area konsolidasinya tahun 2021. Pegas itu tunggu di harga mendekati 1.000. Nah itu teman-teman tuh boleh koleksi tuh mendekati 1.000 sampai ya sampai 1.000 lah, mendekati 1.000. Dari 1.100 sampai 1.000 itu mungkin boleh mulai perhatiin, mulai nyicil, harusnya akan ada rebound atau mungkin dia akan konsol dulu di area 1.000-nya. Itu teman-teman boleh perhatiin sih. Sekarang lagi turun, lagi harusnya masih akan agak sedikit turun lagi. Nah itu baru diperhatiin sih. Soalnya di sini kan ada demand area. Di area ini ada demand area. Jadi harusnya bisa dimanfaatin. Menurut nanti penurunannya lagi dikit lagi. Itu Pegas. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Tanggapan lo mengenai konstruksi gimana nih Bro? Ada yang nanya nih. Konstruksi udah mulai bagus nggak Cohen? PTPP atau yang mana nih yang oke? Konstruksi itu yang menurut gue paling mending itu adalah PTPP sama Wika Adi lah. Tiga ini lumayan oke, walaupun secara utang ya masih tinggi gitu. Gue sih kalau PTPP itu gue lebih lihat ke sentimen. Sentimen, apalagi kalau misalkan nanti. Nah, ini nanti kita mungkin nanti next kalau kita live kita ngobrolin soal politik lah gitu. Ya, saham sama politik terkait Pilpres. Gue ngelihatnya kalau misalkan ternyata presiden yang menang itu adalah yang mendukung keberlanjutannya pemerintahan sekarang, harusnya sektor konstruksi ini masih kemungkinan bisa jadi sentimen yang cukup menarik gitu. Apakah kalau melanjutkan pemerintahan yang sekarang itu harus ada hubungan keluarganya? Iya bisa jadi. Bisa jadi kan, menjaga proyek tetap berjalan kan. Proyek karena kita masih ada IKN. IKN itu walaupun udah ada aturan di undang-undangnya, jadi IKN itu bisa jadi sentimen. Sebenarnya bukan konstruksi doang, konstruksi sama properti, karena proyek IKN itu kebanyakan kalau gue lihat melibatkan swasta. Otomatis akan jauh lebih benar lah ngurusnya gitu.
kayak gitu. Ya. Jadi gue lihatnya malah makanya gue bilang lihat pemenangnya siapa. Kalau emang yang berkelanjutan sama terkait pemerintahnya sekarang, harusnya sentimen terkait konstruksi properti itu bakal gerak gitu. Bahkan properti swasta mungkin bisa gerak, karena kan kayak proyek di IKN tuh kan ada Meta, sorry, ada CTRA, ada Pewon, Hmm. ya kan, terus ada Pani yang under Aguan, ya itu bisa bisa diperhatiin. Oke. Mm-mm. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih bro. Ada yang nanya, ada beberapa actually yang nanya saham ini mengenai MDKA nih turun terus. Gold Mm-mm. gimana kok katanya? Kalau kalau gold sih sebenarnya eh, gold itu cukup kuat ya, karena gua ngelihat gold itu bisa bertahan di level 2000. Hmm. Mungkin range-nya akan di 1950-an sampai 2000 lah gitu. Nah, masalahnya tuh gua nggak tahu apa yang terjadi di MDKA pertama. Kedua, memang secara valuasi MDKA udah dinilai cukup mahal gitu. Hmm. Kalau misalnya kita lihat chartnya, kemarin udah sempat mau naik, ini dia ada resist, belum nyampe resist dia udah koreksi. Jadi by technicalnya pun jelek ya. Bahkan dia udah mulai balik ke level September sampai September 2021 gitu di area ini. Nah, harusnya mungkin deket-deket 2000 mungkin akan ada pantulan. Ini 2060 mungkin ini bisa diperhatiin nih untuk MDKA. Mungkin dikit lagi, harusnya akan ada pembalikan arah untuk si MDKA. MDKA itu pun juga keseret Saratoga Group juga kan. Dan kalau nggak salah kan mereka masih lagi buyback. Jadi kalau yang nama buyback nggak mungkin buybacknya di harga atas. Pasti mereka mencari harga terbaik gitu. Jadi eh, MDKA masih belum menarik untuk sekarang sih. Oke. Hmm. Kita lanjut lagi bro. Ada yang nanya Ya, friend nih, gimana nih? oh aduh. friend friend jujur nggak akan kemana-mana sih. Setelah ada walaupun ada isu dia dia bakal merger sama Excel tapi bakal belinya di bawah 50, itu gua rasa yang harus teman-teman perhatiin itu justru Excel-nya bukan Hmm. friend-nya gitu. Dan secara flow juga nggak menarik. Kemarin dia coba untuk narik tapi gue liatnya malah 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 jualan ya. Yang ada tuh malah malah jualan gitu. Nah, jadi gue ngerasa untuk friend, kalau memang teman-teman tuh nggak punya, ya jangan main di friend, mending mainnya di Excel. Excel jauh lebih bagus. Excel bahkan ada flow yang cukup bagus beberapa hari ini, lebih menarik. Excel itu kalau break 2280 itu dia mungkin bisa naik sampai 2500. Better perhatiinnya Excel. Oke. Better. Ya, jadi tadi Ya. yang nanya friend udah dijawab ya. Excel Mm-mm. lebih menarik ya kalau Excel lebih dilihat secara menarik. teknikal begitu ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya mengenai ini bro, Eratex bro. Uh, Ya, TX ya. Eratex. Eratex hati-hati karena harga sahamnya naik tapi volumenya juga terbatas, nggak terlalu ini. Coba gue lihat ini ya. Eratex. Iya, per tanggal 3 November, gimana nih, 3 November. Per 3 November itu mereka jualannya cukup masif. Jadi, begitu dia break 410 nih, atau mungkin teman-teman pakai indikator MA20, Simple Moving Average 20, ini teman-teman tuh boleh perhatiin 410-nya kalau jebol berarti akan ada possible dia akan patah tren. Jadi kalau yang emang nggak punya, jangan. Gue rasa mungkin untuk nyopet-nyopet kalau emang ngikutin ya oke, cuman kalau enggak jangan. Mungkin kalau teman-teman ini ya, ini satu, kalau sahamnya udah di atas secara teknikal, kemudian dia sering open gap up, terus dia turun, open gap up, dia turun, nah itu biasanya tanda-tanda dia lagi jualan.
misalkan nih di contoh di case ini kan kelihatan banget dia open gap up terus turun lagi terus sekali lagi ini kan tutupannya di 408 kemudian dia open gap up 430 terus dibanting ke bawah. Nah, kalau teman-teman ketemu saham-saham seperti itu hati-hati karena itu biasa akan ada jualan yang cukup masif gitu. Ini juga kan beberapa kali udah mulai open gap up terus dia turun. Nah, itu perhatiin sih untuk RTX. Kalau kalau enggak ya tadi nggak jaga 410 berarti jaga tren line ini jangan sampai patah. Kalau begitu ini patah berarti udah beres gitu. Oke. Gitu, Bro. Siap. MTEL. MTEL, bro. MTEL menarik. Oh, MTEL dia ada MTEL dia itu ada resist di sini. Nih, kalau teman-teman lihat tuh MTEL tuh lagi ada resist nih. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya MTEL mungkin di level eh, 630 630 gua 650 630 tuh gua rasa area yang cukup bagus untuk entry kalau mau. Karena kemungkinan dia ini udah nggak bisa lewat 670-nya, harusnya dia akan ada koreksi dulu. Koreksinya ke 630 mungkin menarik sih untuk MTEL. So far flow-nya cukup bagus. Hari ini ada markdown dikit. Markdown artinya barangnya belum jualan cukup masif, tapi eh, cuma ditahan aja. Ya karena juga kondisi marketnya juga kan. Jadi bisa bertahan. Cuman kalau misalnya mau masuk di bawah 650 boleh nyicil sih. Cukup menarik. oke. Itu MTEL. Siap. Lanjut, bro. Yuk, Ada Aisyah nih, gue juga baru lihat nih. Aisyah Aisyah. Sejahtera. Aisyah. Nah, Aisyah ini menarik. Eh, Hmm. ini dia ada area sideways yang cukup gede, which mean itu adalah sekarang tuh area eh, support cukup kuat lah di area 141-nya. Dia buka. Nah, kalau tadi saya bilang kalau dia open gap up terus merah turun itu jelek. Nah, justru kalau teman-teman lihat saham yang begini, open gap down terus dia naik, open gap down dia naik. Itu biasa ciri-ciri lagi dikumpulin lagi barangnya. Ini gue ngecek data broker summary-nya memang lagi ngumpulin barang. Harusnya dia akan konsolidasi sekitar di area 150 sampai 140. Nah, teman-teman kalau mau koleksi di area 150 sampai 140 itu cukup menarik lah untuk si Aisyah ini. Ini boleh perhatiin. Ya, ya. Oke, mungkin satu lagi ya, satu atau Satu, dua satu atau lagi. dua lagi nggak masalah. Ya, ya. Coba nih, CNMA. Waduh, ini lama nih. Cinema ini, Cinema ini, gue masih sisa dikit. Teman Cinema ini agak rada lama sih. Hmm. Walaupun sebenarnya eh, dia secara ini nggak ada buangan, cuma di maintain. Ini tuh lebih ke kayak modelnya beli-beli, Oh, beli-beli. Ya, dia yang di maintainnya cuma begini. Karena ini kan sinema termasuk yang gede kan. Jadi mainnya harusnya dia pelan-pelan sih. Gua udah mulai membaca gerakannya tuh cenderung lebih defensif gerakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari yang cepat di sini sih rada agak susah sih untuk sinema gitu. ya, ya. Hmm. Oke, sip. Oke, bro. Mungkin untuk Oke, pertanyaan-pertanyaan dari John Troopers kita tutup di situ aja betul. ya, teman-teman. Buat kalian mungkin udah ada yang nanya pertanyaan yang sama juga tadi ya, tapi mungkin udah jawab di awal. Jangan lupa bisa nonton ya Yep. di IG-nya Super Sekuritas ya, ini di save. Oke, mungkin untuk 1 menit terakhir pertanyaan gue ada buat lo, bro. Kira-kira ada nggak nih advice atau mungkin insight atau apapun lah, petuah mungkin bahasanya kan, buat teman-teman cuan troopers nih gitu yang lagi istilahnya mungkin ada sedikit bingung atau mungkin juga takut gitu ya Hmm. melihat keadaan market Hmm. sekarang yang
banyak banget terdengar kata sepi market lah, masih wait Ya, and see lah, banyak sentimen. Mungkin ada nggak kira-kira yang bisa lu share nih buat teman-teman? mungkin kalau dari tips, usahakan saat ini tuh teman-teman ngumpulin cash sebanyak-banyaknya. Itu satu. Mumpung marketnya belum rebound, ngumpulin cash sebanyak-banyaknya. Dalam artian mungkin kalau eh, saham-sahamnya yang mungkin kayaknya eh, kurang menarik itu boleh dikurangin, jadi naikin cash. Nah begitu naikin cash, teman-teman itu boleh eh, boleh boleh coba lihat-lihat saham-saham yang menarik seperti yang tadi kita di awal kita bahas ya bro. Nah itu bisa dimanfaatin. Terus eh, jangan mikir cuan dulu deh tahun ini gitu. Anggap aja ini momen kita lagi belajar. Ya, Karena ya, apa? ya. Karena begitu kita bisa survive di kondisi market yang seperti ini, gue yakin ketika marketnya akan rally, akan jalan, itu pasti kalian udah siap, udah jauh lebih siap daripada sebelumnya. Jadi usahakan di saat mumpung marketnya masih belum kemana-mana, sahamnya belum kemana-mana, ya udah kalian manfaatin belajar terus, nyari pengalaman, kayak nyari tahu kan tiap hari, tiap minggu kan Sukor selalu ada live ya. Terus juga kadang-kadang gue ada live. Nah teman-teman tuh boleh diskusi, diskusi sama kita, ngomong kok ini gimana cara bacanya, ini belajarnya gimana. Kalau mau lihat ISG itu faktornya apa aja gitu gitu. Itu teman-teman belajar dari situ. Jadi itu benar-benar basic. Kalau misalnya teman-teman mau tahu nih, contoh paling simpel ya, orang kan suka nanya sektor apa nih next yang jalan kok gitu. Nah menurut gue itu yang paling gampang untuk tahu sektor mana yang jalan itu adalah dengan kita belajar makroekonomi. Hmm. Karena begitu, kayak tadi gue bilang terkait rate sensitif. Kenapa tech yang menurut gue minggu depan bisa jalannya? Karena tech itu sangat related sama rate gitu. Nah, harusnya terus baru dilihat di cross check secara posisi teknikalnya cukup bagus, ya udah berarti nextnya kayaknya tech bakal bisa main gitu. Nah makanya kalau suggest gue ya untuk saat ini jangan terlalu ngarep bisa cuan yang gede, tapi yang kalian fokusin adalah kalian belajar dulu, jaga modal kalian, jangan sembarang trading. Kalaupun trading ternyata gagal, diusahain disiplin Hmm. keluarnya, jangan ditahan-tahan. Ya, ya. Ya, terus selalu ingat kalian beli itu karena apa? Trading atau invest. Invest harus dibekal sama fundamental. Jangan Ya. nanti niatnya awal trading, kemudian udah nyangkut baru ngorek-ngorek fundamental untuk Hmm. dijadiin alasan. Itu jangan dibiasain. Itu kalau dibiasain tuh bakal susah banget. Tapi usahain dari awal tuh belajar untuk oh ini gue trading, gue bahkan mungkin ini gue swing atau mungkin gue scalping. Ya udah kalau gue scalping udah capai target gue udah gue buang. Jadi mumpung market nggak belum kemana-mana nih, nah kalian belajar hal-hal yang seperti itu. Nanti begitu marketnya udah jalan, udah enteng, udah naik ke atas, itu kalian udah siap. Gitu. Ya. Oke, thank you banget ya Bro Thank you. Handi untuk waktu dan juga um, view-nya ya mengenai market, dan juga tadi itu udah ngajarin banyak ya buat teman-teman cuan troopers bagaimana menghadapi keadaan market sekarang nih dari seorang Handi Irawan ya, technical analyst dari House of Trader Community ya, atau HOT Ya. Community. Oke bro, mungkin Thank you. itu aja dulu dari gua. Mau pamit dulu ya buat teman-teman cuan troopers dan Bro Handi juga. Happy Thank weekend you, dan bro. selamat malam Happy ya. weekend. Selamat malam, guys. Yo. Dadah. Thank you. Yo.